Kenapa? Memang nggak kelihatan orang junub atau nggak kelihatan orang yang berhadas atau tidak, nggak kelihatan. Karena itu ketika kita setelah salam tahu ternyata imamnya ngomong, ya Allah aku mang dorong wudhu, gimana? Nggak wajib mengulang. Sholat kita tidak wajib mengulangi. Kenapa? Sudah sah. Atau imamnya ternyata setelah salam ngomong, saya ini agama saya Kristen, gimana sholat kita? Harus diulang. Kenapa? Karena imam ini adalah orang yang mestinya kita tahu agamanya, sebab agama ini bukan sesuatu yang samar, yang zahir. Kalau najis yang khafiyah, yang memang nggak nampak kecuali diteliti baru kelihatan, itu gak masalah, sholat kita tetap sah. Tapi kalau yang zahir, yang jelas, ya sekiranya orang ngelihat itu neliti sedikit kelihatan, ya maka ada perbedaan di situ. Ada yang mengatakan harus ngulangi, ada yang mengatakan enggak. Ada yang mengatakan harus ngulangi, ada yang mengatakan tidak. Atau setelah salam ternyata imamnya perempuan, kayaknya wis lanang, rambutnya potongannya lanang ya, kemudian gayanya wis stylenya laki ya, mungkin karena ada kelainan kecenderungan gayanya laki, sehingga karena fasih bacaannya, suaranya seperti orang laki, digongkon tadi imam, ya wis sholatnya nggak sarung, nggak tahu atau nggak gamis ya misalnya, ini imami setelah salam ngomong, aku iki wedok loh, gimana sholat kita? Maka harus diulang. Kenapa? Ini sesuatu yang mestinya nampak. Ini keteledoran daripada makmumnya, harus mengulang. Begitu juga ada yang paling penting, ini yang paling penting dan sering terjadi, ketika kita menjadi makmumnya orang yang ummi. Disyaratkan untuk menjadi nggak boleh seseorang bermakmum kepada orang yang ummi. Apa itu ummi? Ummi itu nggak bisa membaca Fatihah dengan benar, baik secara keseluruhan atau sebagian, bahkan walaupun hanya satu huruf. Ada imam nggak bisa baca ro karena pelat, karena pelat nggak bisa baca ro. Kita jadi makmumnya nggak sah. Kita yang bisa ro nggak bisa jadi makmumnya. Kalau kita kita bisa membaca Fatihah dengan benar, tidak boleh menjadi makmumnya orang yang bacaannya Fatihahnya tidak benar atau kurang benar. Baik kurang benar itu karena memang dia belum belajar atau memang nggak bisa, sebab tadi pelat dan yang lain sebagainya, maka kita nggak boleh jadi makmumnya, kecuali kalau podo pelati dan jenis pelatnya sama, podo gak iso roe ya. Nah, ini pernah terjadi nih, termasuk paman saya almarhum ketika belajar, gurunya pelat, dia juga pelat, diajari sama gurunya surat Al-Fil, Bismillahirrahmanirrahim, alam tahu, ngajari ini alam tahu, pelat gak bisa ro gurunya ini, tapi pintar orangnya, alim. Nah, namanya pelat sudah nggak bisa dihindari. Lah ini paman saya karena masih kecil polos juga diikuti, alam tahu, diulangi alam tahu, dibaleni maneng alam tahu, ojo ngerokmu. Intinya di sini, kalau sama-sama pelatnya di dalam satu huruf nggak ada masalah, sekalipun cara bacanya beda, sing situ alam talo, sing situ alam taho, nggak ada masalah. Yang penting sama-sama nggak bisa roknya, boleh jadi imam dan makmum. Lah ini juga yang fatal sering terjadi kalau dalam pembacaan Fatihah, khususnya di kalimat an'amta, kadang jadi ain kabeh, an'amta, hati-hati, nggak sah, kita jadi makmumnya nggak sah. Atau podo hamzai an'amta, kayak gampang,
atau di dalam qaf siratal mustaqim, ini kaf bukan qaf, nggak bisa, harus qaf mustaqim minimal, kalau nggak qim ya gim, itu ada perbedaan masih, tapi yang benar mustaqim, siratal mustaqim. Begitu juga di waladhdallin, hati-hati ini kadang dibuang tasdidnya, waladhdallin, lamnya hilang tasdidnya, padahal di situ ada tasdid, waladhdallin. Ketika kita bermakmum dengan orang yang fatihahnya nggak benar, sholat kita juga nggak sah, sholat kita juga nggak sah. Karena itu harus perhatikan imam, karena itu takmir juga harus memperhatikan, jangan nyuruh orang pokoknya tadi imam, apalagi imam rawatib tapi fatihahnya nggak benar, harus dites. Sekalipun ulama terkadang ada kekurangan dalam lisannya. Nabi Musa mengakui apa itu, akhi Harun huwa afsahu minni lisanan, dalam riwayat yang, dalam ayat yang lain, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan di situ pengakuan kepada Nabi Musa bahwa ada kekurangan dalam lisannya. Nah, terkadang memang karena merasa punya ilmu atau merasa suaranya enak, nggak mengakui kekurangan, ini yang keliru. Makanya harus sadar diri, kalau memang saya pelat, saya nggak bisa, Anda aja, itu bijak dan itu lebih menyelamatkan sholat kita. Nah, karena itu perlu kita pelajari lagi tentang Fatihah dan tentang syarat-syarat berjamaah yang lainnya. Masih banyak sebetulnya syarat berjamaah, cuman disebutkan di sini hanya sebagian, cuplikan. Nah, kepingin lebih mendalami bisa mengkaji di dalam kitab Safinatun Najah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.